Terkait dengan masalah disiplin, Bapak kami pantau terus menerus ya melakukan kedisiplinan di Pemda Kota Tual ini. Sejauh mana hingga saat ini, bagaimana pantauan evaluasi? Ya, kita kan awalnya tuh kan belum pandemi ini, COVID ini, maka awalnya sudah bagus. Sudah bagus. Tapi ya kita maklum dengan adanya corona ini, maka ya disiplin tadinya pagi-pagi harus apel pagi, kita dalam bulan setelah ini tidak ada apel pagi, bahkan pegawai yang aktif hanya pegawai yang eselonnya. Itu beberapa bulan yang lalu. Sekarang bekerja dengan biasa, kita sudah masuk ke 5 hari kerja, tapi apel pagi tetap dilaksanakan 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Ya, kami selalu mendorong untuk pegawai negeri harus disiplin. Disiplin itu segala-galanya. Kalau orang disiplin maka bisa melakukan pekerjaan berhasil. Kalau ya, tidak disiplin tidak bisa kita lakukan. Pekerjaan terbengkalai, Pak. Jadi itu tadi disiplin itu perlu, karena saya jujur selama ini saya dari semua hal saya disiplin. Ya. Namun ya sedikit demi sedikit ada perubahan. Ada perubahan, Pak ya. Sudah perubahan. Jadi mudah-mudahan pelayanan itu lebih penting. Pelayanan lebih penting, Pak ya. Selama ini masyarakat ketika ada informasi tentang pelayanan dari SKPD manapun terhambat, tolong sampaikan ke saya. Karena tapi sudah berkurang, Pak ya. Sudah berkurang, Pak. Ya, tadinya contoh pelayanan satu atap dulu tuh kadang-kadang itu pengusaha mengeluh ya? Itu mengeluh sekali. Tapi ternyata pelayanan sekarang ini 2 jam saja. 2 jam saja. Ketika saya turun waktu pelantikan, saya turun, informasi dari masyarakat bahwa urus situ itu sudah cepat. Lamban. Oh, sebelumnya lambat ya? Sebelumnya lambat. Tapi dengan kehadiran yang kepala yang baru. Tapi dengan sistem yang baru ini, saya bilang, saya datang, kenapa tanya? Dari meja ke meja saja kok, kenapa mesti? Tapi sekarang 2 jam bisa pelayanan. Iya, Mas. Ya, mulai dari kepala yang penting. Ya. Tapi untuk ASN yang mencoba-coba wakil untuk yang PNS yang coba-coba berkecimpung di politik ini, bagaimana Anda memantau mereka atau seperti apa? Ya, saat ini politik ini kan pilihan. Tapi jangan PNS ikut campur dalam politik lah. Kerja biasa saja. Ya. Nanti dinilai oleh pimpinan, Pak ya? Ya, artinya kalau politik itu kalau saya pilihan. Tapi tolong PNS jangan masuk ke politik, itu bukan ranah PNS. PNS itu saya bekerja biasa saja lah. Masuk ke dalam baru dia mau pilih siapa, itu hak dia, itu kan pilihan. Tapi selama proses politik ya Anda biasa-biasa aktivitas sebagai pegawai negeri. Itu saya himbau kepada masyarakat, terutama pegawai negeri, jangan ikut campur politik. Kalau akhirnya kalau punya dukungan ya moga-moga bisa menang. Kalau tidak menang kan imbasnya kan besar, tapi pemerintahan kami tetap merangkul semua ya. Dan tidak ada lagi perbedaan antara kandidat. Jadi masyarakat ini semua adalah milik wali kota dan wakil wali kota. Itu boleh. Jangan coba-coba. Ini ke depan lagi ada yang melakukan itu, berarti dia sudah mencederai kebaikan kami. Tapi jangan coba. Ketika kami tahu bahwa kami akan maju lagi misalnya. Tapi sebagai informasi kepada masyarakat bahwa saya tetap maju. Saya dengan wali kota belum menyatakan sikap. Karena begini, saya
Saya ukur dulu apa yang perlu setelah masyarakat pilih saya, apakah saya sudah lakukan hal-hal yang besar apa belum. Saya mau ketika kami punya statement maju, pilihan sudah duduk. Kami harus buatlah yang hal-hal yang besar lah. Janji-janji Pak ya. Janji-janji harus kita paling tidak 80% kita harus sudah lakukan. Kemudian membangun daerah ini harus kita lakukan. Berarti masih banyak lagi yang harus dilakukan Pak? Banyak, Kota Tual ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Pembenahan itu, membangun daerah ini masih banyak. Contoh, ini saya ambil contoh, salah satu contoh. Masyarakat pulau-pulau, mereka bilang mereka belum merdeka karena Android, HP Android, komunikasi Android kan belum sampai ke pulau-pulau. Insya Allah 2021, 2022 sudah ada Telkomsel masuk. Karena tower sudah mau masuk di Kota Tual. Nanti kita pasang di pulau-pulau yang belum ada jaringan di sana. Anak-anak sekolah misalnya, sekolah itu harus menyeberang lagi pada kondisi yang tidak menentu, cuaca yang tidak bersahabat. Anak-anak itu setengah mati. Bahkan dulu pernah ada juga korban. Ini supaya tidak terjadi, maka kita harus pembangunan maksimal. Bangun tadi jaringan di sekolah supaya tidak usah lagi dorang pergi di ujian di daerah lain, di desa lain. Desa itu saja. Insya Allah. Saya yakin bahwa akan kami lakukan. Dengan adanya kehadiran pembesar kita, ada jujur kondisi ini kita harus komunikasi dengan orang-orang yang kita anggap bahwa bisa membantu kita dalam pengurusan di kementerian. Mungkin harapan kepada masyarakat supaya mari bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah untuk membangun Kota Tual ini yang lebih baik lagi. Ya, harapan kita seperti itu. Tidak usah kita berpolitik yang tidak sehat. Politik itu adalah pilihan. Jadi yang namanya membangun masyarakat, membangun daerah itu adalah tugas, bukan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi tugas kita semua masyarakat. Menjaga masyarakat, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mana harus menyiapkan pembangunan di Kota Tual ini, mensejahterakan rakyat. Itu intinya. Dan juga ke depan belum memikirkan untuk periode berikut, tapi masih bekerja sesuai dengan beberapa tahun yang masih banyak ini Pak ya. Ada informasi bahwa ada isu bekerja, itu hak mereka. Itu wajar-wajar, silakan. Tapi wali kota, wakil wali kota bekerja dulu baru bisa menetapkan maju. Tapi kalau kamu maju, tetap kami dua maju. Tetap masih sama-sama Pak ya? Masih sama-sama. Kalau saya masih Pak ya. Tapi tadi kita harus melakukan hal-hal besar dulu. Janji-janjinya dulu dilakukan. Ya, kita harus melakukan hal-hal besar yang bisa masyarakat itu sudah punya jatuh pilihan. Jangan paksakan diri. Kalau saya pada prinsipnya, saya evaluasi bahwa saya tidak bekerja maksimal. Saya tidak buat sesuatu yang besar, maka saya mundur diri dan jadi masyarakat biasa. Itu intinya. Pak. Jangan paksakan diri. Jadi saya di Pak Wali Kota tidak belum biasa ini. Orang sudah gambar-gembur, silakan, itu hak dia. Sampai tim-tim datang di saya bilang begini, loh, jangan kami saja tidak pernah punya hal punya hati kecil untuk hal-hal seperti itu. Belum. Masih panjang. Kami masih 2 tahun lebih lagi kok. Masih kerja untuk masyarakat. Masuk ke baru tahun ke Oktober ini baru tahun kedua. Masih 3 tahun lagi.
3 tahun ini ya, mungkin mudah-mudahan bisa ada perubahan. Hal yang besar yang kita lakukan, masyarakat sudah punya pilihan, ya bisa sudah. Siapapun mau maju silakan, itu hak dia. Itu prinsip saya. Tapi Dan tetap Bapak berdua ya kalau mau kami maju. tetap bekerja. Kami tetap bekerja. Itu saja. Jangan, silakan Anda mau maju saja. Ya, politik ini politik punya nurani. Jadi biasa sosialisasi itu biasa. Ya kita maju itu kan harus sosialisasi diri dulu supaya masyarakat terima. Tapi kami kan Berbuat. pemerintah. Sudah Kami harus berbuat. berbuat. Kami harus berbuat. Jadi ketika kami berbuat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka saya mundur. Kalau saya. Tapi kalau kami berbuat, masyarakat punya pilihan dulu, maka maju. Sip. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan atau kecil hati atau marah atau tentang orang datang mau bilang maju, mereka semua masuk di ketom punya basis silakan, itu hak dia. Belum tentu dorong pilih dorong, itu. Sip. Selama saya itu tidak pernah mengecewakan mengkecilkan orang lain kandidat saya, tidak ada itu. Saya kampanye di mana itu tidak pernah bilang orang ini begini tidak ada. Jadi silakan saja, Anda mau maju silakan. Yang penting ya tadi komunikasi dengan masyarakat itu yang baik, jangan memecah belah satu dengan yang lain, itu inti saya. Sip. Ya. Sip.